Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam dokter. Iya Ibu, silahkan duduk ya. Ya. Saya dengan Dokter Erina. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Mila. Baik, Ibu Mila. Alamatnya di mana Ibu? Di Bantul. Di Bantul ya. Untuk pekerjaan sehari-harinya? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini dok, sekarang saya ngerasa kenceng-kenceng terus dok. Oh, kencang-kencang terus ya. Baik. Ini kehamilan keberapa Ibu? Kehamilan pertama. Kehamilan pertama. Untuk usia dari Ibu Mila sendiri? Sekarang saya 25 tahun ya. Baik. Baik Ibu, untuk mens terakhirnya tanggal berapa Ibu? Tanggal 24 Mei dok. 24 Mei, berarti hitungnya sudah lewat waktu ya, sudah 9 bulan lebih ya Ibu ya? Ya, memang dong. merasakan kehamilannya memang sudah 9 bulan lebih Ibu? Iya. Oke, Sepertinya. baik. Baik, untuk kencang-kencangnya tadi itu apakah hilang timbul atau terus-menerus? Terus menerus sih dok. Terus-menerus ya, baik. Sudah dari kapan itu Ibu? Udah dari kemarin. Sudah dari kemarin, oke. Terus Ibu ada kayak aliran bening yang keluar gitu nggak dari jalan lahir Ibu? Kayak cairan gitu Iya, ya. kayak Ada cairan. dok. Ada ya? Baik. Terus untuk lendir darah apakah ada? Kalau di darah belum ada sih dok. Belum ada ya? Oke. Tapi gerakan janinnya masih terasa Ibu ya? Masih dok. Oke. Lalu Ibu, dari Ibu sendiri maupun dari keluarga, apakah ada riwayat penyakit seperti diabetes mellitus, terus asma, hipertensi, maupun alergi begitu? Tidak ada dok, sehat. Nggak ada ya, alhamdulillah sehat ya. Baik, jadi pemeriksaan awalnya sudah selesai Bu ya. Setelah ini kami akan pemeriksaan lanjut untuk mengetahui apakah keluhan yang Ibu rasakan ini apakah yang keluar dari jalan lahir itu merupakan air ketuban atau bukan. Dan nanti kalau misalnya ternyata memang air ketuban, nah itu tuh nanti akan ditelaksana lebih lanjut seperti itu ya Bu ya. Mungkin setelah ini Ibu bisa menyiapkan diri terlebih dahulu ya. Iya dokter. Baik, nanti mungkin juga akan kurang nyaman ya Bu ya, karena akan saya periksa, tapi insya Allah akan sesuai prosedur gitu. Apakah bersedia? Bersedia dokter. Ya baik, mari Ibu. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Baik, setelah dilakukan anamnesis, maka setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik, yaitu untuk menilai keadaan umumnya yang pertama baik apa enggak. Terus setelah itu menilai dari tanda-tanda vital, dari vital sign-nya. Lalu dilakukan pemeriksaan obstetrik. Kalau memang sudah ada indikasi untuk persalinan secara normal, maka dipersiapkan untuk asuhan persalinan normal. 3. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada spuit, lalu ada gunting episiotomi, ada gunting benang, ada klempen, ada klempel pusat, pinset, setengah koper, ada alat bantu resusitasi, terus farmakologinya, yaitu terdapat 3 yang dibutuhkan, ada oksitosin, metil ergometrin, dan juga lidokain. Lalu juga dipersiapkan benang dan jarum jahit. 1, 2, 3. Ketika melakukan asuhan persalinan normal, yang pertama setelah dilakukan persiapan alat dan bahannya, kita pastikan dulu alat dan bahannya tersedia secara lengkap. Lalu setelah itu cuci tangan. Setelah itu memakai handscoon. Pertama kita lakukan desinfeksi terlebih dahulu pada bagian vulva dan pada bagian introitusnya. Untuk pimpinan persalinan normal itu dilakukan ketika sudah ada his yang adekuat. Ibu nanti kalau semisal ada kontraksi, Ibu mengejan ya Bu ya. Nah, kita lihat kepala akan turun perlahan-lahan melalui introitus vagina. Nah, ubun-ubun kecil ada pada jam 12. Lalu tangan ada pada perineum untuk mencegah adanya ruptur uteri. Terus tangan kiri di atas berada pada atas untuk mencegah kepala bayi defleksi secara cepat. Terus ketika kepala sudah mulai terlihat, lalu tangan kanan berada di atas, tangan kiri berada di bawah. Kalau semisal bahu anteriornya sudah terlihat, maka dilakukan tarikan curam ke arah posterior untuk melahirkan bahu anterior.
Lalu setelah bahu anterior lahir, dilakukan tarikan curam ke arah anterior untuk melahirkan bahu posterior. Ketika bahu posterior sudah lahir, maka dilakukan yang untuk melahirkan dari ekstremitas inferiornya untuk tangan kanan untuk memegangnya. Nah, dilakukan pemegangan secara sangga susu. Setelah itu diletakkan pada abdomen ibu, dibebaskan dari lintasan tali pusat jika ada, lalu diusap untuk lendir darahnya. Lalu dilakukan klem tali pusat. Klem tali pusat yang pertama pada daerah insersi, lalu ditarik 1-3 cm dan diklem. Setelah diklem, maka dilakukan pengguntingan dan jangan lupa untuk tetap melindungi bayinya. Ketika sudah digunting, lalu bayi diberikan kepada para neonatal untuk dilakukan resusitasi neonatus. Setelah itu minta asisten untuk menyuntikkan oksitosin intramuskular 10 unit kepada pasien. Setelah itu dilakukan kelahiran plasentanya untuk tali pusatnya sambil di masase uterus ke dorsokranial. Terus sampai terlihat plasentanya. Kalau plasenta sudah terlihat, maka dipegang dan diputar searah jarum jam. Lalu dicek untuk pars maternalisnya, apakah kotiledonnya lengkap, sama apakah ada selaput ketuban yang masih tersisa di introitus vagina atau tidak. Ketika pars maternalis sudah lengkap, setelah itu minta asisten untuk menyuntikkan metylergometrin 10 international unit intramuskular. Selanjutnya dinilai kontraksi, terus perdarahan sama laserasi jalan lahirnya. Apabila terdapat laserasi jalan lahir, maka dilakukan penjahitan dengan benang yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu untuk kala 4, untuk kala 4-nya itu dinilai pada 2 jam 15 menit per 15 menit untuk 1 jam pertama, dan per 30 menit untuk 1 jam setelahnya. Nah, untuk yang dinilai pada kala 4 itu meliputi vital sign atau tanda-tanda vitalnya, suhu, respirasi rate, terus tekanan darah sama nadi. Lalu setelah itu diukur dari kontraksi uterusnya. Apabila kontraksi uterusnya 2 jari di bawah pusat, terus kontraksinya kuat, itu berarti bisa mengidentifikasikan bahwa akan terjadi perdarahan yang minimal pada introitus vagina. Untuk jika uterusnya itu tidak berkontraksi kuat atau jika terjadi perdarahan hebat, maka mulai segera lakukan kompresi bimanual. Terus kalau misalnya ada atonia uteri tidak teratasi selama 1-2 menit, maka ikuti protokol perdarahan postpartum. Lalu setelah itu bersihkan perineum ibu. Jangan lupa untuk mengasihkan ibu minum agar tidak dehidrasi. Lalu masukkan semua alat yang sudah digunakan pada larutan klorin. Catat semua laporan persalinan dalam rekam medis dan kartograf. Nah, berikan tata laksana seperlunya sesuai indikasi, misalnya anti nyeri, vitamin, dan suplemen pelancar ASI. Antibiotik profilaksis hanya diberikan apabila ada indikasi atau faktor resiko infeksi. Catat semua pemakaian obat dalam rekam medis. Lalu ajari ibu dan keluarga apabila terdapat tanda-tanda bahaya seperti perdarahan hebat.